Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, yang dimana pada hari ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah saya, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial, yang dimana judul topiknya adalah Perkembangan Teknologi dan Perubahan Tren di Masyarakat. 1. Pendahuluan. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital, telah menjadi penggerak perubahan sosial yang sangat cepat karena memengaruhi cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, belajar, membantu opini hingga membangun identitas sosial. Kehadiran gawai internet dan platform media sosial membuat komunikasi berlangsung instan, visual, dan lintas ruang. Sementara aktivitas ekonomi bergerak ke arah belanja daring. Ekonomi bergerak ke arah belanja daring, misalnya seperti pembayaran non tunai, serta pekerjaan berbasis platform. Perubahan ini melahirkan tren baru dalam kehidupan sehari-hari seperti budaya bermedia sosial, pergeseran pola konsumsi, dan cara baru membangun jejaring pertemanan maupun komunitas. UNESCO menekankan bahwa literasi media dan informasi diperlukan agar warga mampu terlibat kritis dalam terhadap informasi serta navigasi ruang digital secara aman. Kemudian di balik peluang tersebut muncul resiko yang tidak kecil, terutama misinformasi atau hoax, manipulasi opini dan polarisasi. Kemudian arus informasi yang sangat cepat sering membuat orang membagikan konten tanpa verifikasi, sementara komentar atau unggahan dapat berdampak sosial, misalnya memicu stigma, perundungan, atau konflik. Karena itu, pendidikan perlu menyiapkan peserta didik, termasuk anak-anak, untuk memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di era digital, yaitu digital citizenship, seperti etika berkomunikasi, penghormatan terhadap privasi, dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi, yang dimana dalam konteks IPS SD topik ini penting karena IPS bertujuan membekali siswa agar mampu memahami realitas sosial, mengambil keputusan berbasis nilai, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Karena anak SD hidup di lingkungan yang tidak terdigitalisasi, pembelajaran IPS perlu mengaitkan materi dengan fenomena nyata yang dekat dengan keseharian siswa. Jejak digital, apa yang aman dibagikan dan apa yang berisiko, misalnya belanja online, membedakan kebutuhan dan keinginan serta dampak bagi ekonomi keluarga. Kemudian viralitas, mengapa konten dapat menyebar dan konsekuensinya bagi orang lain. Peta digital, mengenal ruang dan lingkungan, serta perubahan pola interaksi keluarga, misalnya waktu layar dan kualitas komunikasi. Pendekatan ini sekaligus mendorong host menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sebagaimana ditegaskan dalam taksonomi Bloom revisi Anderson dan Cratwell 2021. Misalnya, siswa meminta menganalisis sebab akibat konten viral, mengevaluasi informasi sederhana, fakta vs opini, lalu menciptakan pesan kampanye kelas tentang etika bermedia sosial.
Agar pembelajaran IPS tidak terhenti pada mengenalkan teknologi, sekolah perlu menanamkan literasi media dan informasi sebagai fondasi berpikir kritis dan kewarganegaraan digital yang aman serta etis. Sejalan dengan itu, penelitian terindeks Sintah menunjukkan literasi media dan informasi dalam pembelajaran IPS di era digital efektif ketika dilakukan melalui pembelajaran aktif, misalnya analisis sumber, diskusi nilai, dan latihan memproduksi konten yang bertanggung jawab. Kemudian namun implementasi pembelajaran berbasis teknologi juga perlu berbasis teknologi juga perlu realitas dan bertahan, karena studi lain menegaskan masih banyak guru mengalami kendala dalam mengoptimalkan media berbasis teknologi, misalnya keterbatasan pemahaman, pelatihan, dan waktu. Dengan desain yang kontekstual, literatif, dan representasi nilai, IPS dapat menjadi ruang bagi siswa untuk memahami perubahan tren masyarakat sekaligus membangun karakter sebagai warga digital yang bijak. Kemudian yang kedua adalah konsep materi. Teknologi sebagai agen perubahan sosial. Teknologi dapat dipahami sebagai seperangkat alat sistem yang mempengaruhi yang digunakan manusia untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Namun dalam perspektif sosial, teknologi bukan sekedar alat netral. Ia ikut membentuk cara manusia berinteraksi, mengorganisasikan kegiatan ekonomi, dan membangun budaya. Ketika teknologi baru masuk, masyarakat mengalami perubahan pada 3 level. Yang pertama adalah struktur sosial, misalnya pola kerja, jenis pekerjaan, distribusi, kemudian peran. Kemudian yang kedua adalah pola relasi, misalnya komunikasi daring, komunitas visual, dan yang ketiga adalah nilai-nilai, misalnya cara menilai prestasi, gaya hidup, konsumsi informasi. Nah, perubahan sosial berbasis teknologi sering bergerak cepat karena didorong oleh kemudahan akses informasi dan jaringan. Akibatnya, masyarakat mengalami pergeseran kebiasaan. Anak-anak lebih akrab dengan gawai, keluarga memanfaatkan platform digital untuk transaksi, dan komunitas membangun solidaritas melalui ruang virtual. Pada saat yang sama, muncul tantangan kesenjangan akses digital divide, di mana ketergantungan pada informasi instan serta potensi konflik akibat perbedaan pandangan yang dipicu algoritma. Bagi pembelajaran IPSSD, kondisi ini menuntut guru mengajak siswa membaca perubahan sosial secara sederhana tetapi bermakna. Pendekatan kebutuhan, keinginan, dan konsumsi digital, memahami sebab akibat perubahan, misalnya transportasi online dan pola mobilitas, dalam mendiskusikan nilai, misalnya etika berkomentar, menghargai privasi. Pembelajaran sebaiknya memfasilitasi pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan siswa sambil menanamkan prinsip warga digital yang bertanggung jawab, bijak mengakses informasi, menghormati orang lain, dan sadar dampak tindakan di ruang digital. Kemudian kita masuk ke poin B, yaitu perubahan tren masyarakat di era digital. Tren masyarakat adalah pola perilaku, preferensi, dan praktik sosial yang meluas dalam periode tertentu. Di era digital, tren banyak dipengaruhi oleh platform media sosial, marketplace,
marketplace, dan aplikasi pesan, serta arus informasi real time. Beberapa tren yang relevan untuk IPS SD antara lain yang pertama adalah komunikasi cepat dan virtual konten pendek, emoji, video singkat, dan pesan instan membuat komunikasi lebih ringkas, tetapi berisiko miskomunikasi. Dalam IPS, fenomena ini dapat dikaitkan dengan topik interaksi sosial, namun berkomunikasi serta konsekuensi sosial dari viral. Kemudian yang kedua adalah tren ekonomi digital, belanja online, pembayaran non tunai, dan pekerjaan berbasis platform memperlihatkan perubahan secara masyarakat memenuhi kebutuhan IPS. IPS dapat di mana perubahan cara masyarakat memenuhi kebutuhan. IPS dapat memanfaatkan contoh sederhana, misalnya membandingkan pasar tradisional dan marketplace untuk membahas produksi, distribusi, konsumsi, serta etika konsumen. Kemudian yang ketiga adalah tren pembentukan opini publik. Informasi penyebar cepat tetapi tidak selalu benar. Anak-anak mungkin terpapar informasi tanpa verifikasi. Disinilah literasi media informasi menjadi kunci. Siswa belajar mengenali sumber, membedakan fakta, opini, dan menghindari penyebaran informasi meragukan. Kemudian yang keempat adalah tren budaya populer digital, game online, influencer, budaya challenge membentuk gaya hidup anak. Guru IPS dapat mengaitkannya dengan opini, nilai, identitas, keberagaman, dan dampak sosial dari budaya populer. Melalui dampak IPS, tren-tren ini tidak diposisikan untuk dihakimi, tetapi dianalisis dengan kacamata edukatif. Dan apa manfaatnya, apa resikonya, nilai apa yang perlu dijaga, dan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, IPS ruang latihan berpikir kritis dan membentuk karakter sosial di tengah perubahan yang tepat. Kemudian poin C adalah literasi media informasi dan kewarganegaraan digital untuk siswa SD. Kemudian yang dimana literasi media dan informasi menekankan kemampuan mengakses, mengevaluasi, menggunakan serta memproduksi informasi secara kritis dan bertanggung jawab. UNESCO menekankan MIL dalam kompetensi digital agar masyarakat mampu bernavigasi aman di lingkungan online dan terlibat kritis dengan informasi. Kemudian dalam konten SD, literasi media informasi perlu diturunkan menjadi kebiasaan sederhana yang bisa dipraktik. Seperti cek sumber, informasi dari siapa, apakah sumbernya jelas, kemudian cek bukti, ada data atau foto asli, bisa dibandingkan dengan sumber lain. Kemudian cek tujuan. Ini untuk memberitahu, menjual, dan memprovokasi. Kemudian adalah etika digital. Sopan berkomentar, tidak menyebarkan aib, menghormati privasi, dan tidak melakukan perundungan digital. Kemudian kewarganegaraan digital citizenship di SD dapat diarahkan pada 3 pilar. Yang pertama aman, privasi, dan security.
dasar. Kemudian etis, yang dimana menghormati orang lain, empati. Kemudian yang terakhir adalah kritis, tidak mudah percaya, tidak percaya atau ikut-ikutan. Pembelajaran IPS dapat mengintegrasikan MIL melalui kegiatan yang sesuai perkembangan anak. Analisis poster atau iklan sederhana, membaca berita anak dengan panduan pertanyaan atau proyek kampanye kelas tentang sopan santun digital. Penelitian Puskesmas di Jurnal Pendidikan Tan Busai menunjukkan integrasi literasi media informasi dalam IPS dapat ditempuh melalui pembelajaran aktif. Siswa dilibatkan menganalisis sekaligus memproduksi konten secara bijak, serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Dengan cara ini, IPS tidak hanya memberikan pengetahuan sosial, tetapi juga membangun daya tahan siswa menghadapi banjir informasi. Kemudian yang lanjut ke poin C, implikasi bagi pembelajaran IPS SD, desain pembelajaran berbasis teknologi dan HOTS. Agar IPS SD relevan dengan perubahan teknologi dan tren masyarakat, desain pembelajaran itu perlu menekankan yang pertama adalah konteks nyata. Poin pertama adalah konteks nyata, yang kedua adalah aktivitas bermakna, ketiga keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS, dan yang keempat adalah penggunaan teknologi yang fungsional, bukan sekedar gaya. HOTS dapat dipahami melalui taksonomi belum revisi, dari mengingatkan, memahami, menerapkan, hingga menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kemudian dalam IPS SD, HOTS dapat diwujudkan lewat tugas seperti analisis. Analisis membandingkan dampak positif negatif. Positif atau negatif belanja online bagi keluarga. Evaluasi nilai apakah sebuah informasi atau iklan layak dipercaya, pakai kriteria sederhana. Kemudian kreasi, membuat poster digital, etika bermedsos untuk anak SD, atau peta digital sederhana tentang fasilitas umum sekitar. Pemanfaatan teknologi bisa berupa peta digital, kuis interaktif, video pendek, atau portofolio digital selama selaras dengan tujuan belajar. Studi di Jurnal Pendidikan Tan Busai menunjukkan media peta digital Google Earth dapat meningkatkan pemahaman konsep kenampakan alam pada pembelajaran IPS kelas 5. Namun, riset juga mengingatkan adanya hambatan implementasi teknologi, kurangnya pemahaman guru, minim pelatihan, dan keterbatasan waktu. Karena itu, strategi paling realistis adalah mulai dari teknologi sederhana yang mudah diakses. Lanjut, kita beralih ke poin yang ketiga, adalah keterkaitan materi dengan penelitian terdahulu. Keterkaitan dengan penelitian terdahulu, 5 penelitian relevan dari jurnal terindeks Sinta, yang dimana berikut adalah sintesis temuan riset yang langsung mendukung topik handout ini. Yang pertama adalah Amrin et al. 2025 menegaskan media digital berperan penting dalam pembelajaran dan evaluasi IPS di MI atau SD, termaksud umpan bagi lebih cepat dan pembelajaran lebih interaktif, tetapi perlu mengatasi kesenjangan akses dan literasi digital. Yang kedua adalah Teti et al. Yang dimana pada tahun 2025 menemukan sini jenis
tahunnya 2025 menemukan tentang utama guru dalam optimalisasi media berbasis teknologi, kurang memahami teknologi, minimal pelatihan dan keterbatasan waktu. Ini penting sebagai dasar perencanaan penguatan kompetensi guru IPS SD. Yang ketiga adalah Simbolon et al. 2024 menunjukkan literasi media informasi krusial di IPS era digital. Strategi efektif ialah pembelajaran aktif yang melibatkan analisis dan produksi konten media secara bijak. Yang keempat ada Dewi et al. 2024 membuktikan peta digital Google Earth efektif meningkatkan pemahaman konsep kenampakan alam pada IPS SD melalui desain quest eksperimen. Menguatkan bahwa teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar spesial dan kontekstual. Kemudian yang kelima adalah Maulida et al. 2023 mengembangkan kerangka desain pedagogis kreatif berbasis teknologi digital untuk pembelajaran IPS SD calon guru, menekankan pentingnya rancangan yang sistematis agar teknologi mendorong kebiasaan berpikir. Implikasinya pembelajaran IPS SD tentang teknologi dan tren tentang teknologi dan tren masyarakat perlu memadukan literasi media, kontekstualisasi fenomena sosial, proyek kreatif, dan penguatan kapasitas guru agar informasi berjalan konsisten dan berdampak. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi membentuk perubahan sosial tren baru dalam masyarakat sehingga IPS SD perlu hadir sebagai ruang pembelajaran yang membantu siswa memahami realitas sosial, menguatkan literasi media-media informasi, serta membangun kewargaan digital yang etis dan aman. Pemanfaatan teknologi dalam IPS efektif bila diarahkan untuk menumbuhkan HOTS, didukung desain pembelajaran sistematis dan diimbangi penguatan kompetensi guru serta akses yang memadai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.